Oke, ini sudah saya rekam. Silahkan saya kembalikan ke Viva. Kemudian langsung bisa silakan presentasinya dimulai. Please go ahead. You can start your presentation. Sebentar, Mister. Apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah. Dina, silakan. Okay, so good afternoon, guys. Yes, Kedengeran nggak afternoon. suaraku? Kedengeran. So, me, Dena, and my partner Pipa, we want to share you what we've learned so far about Shakespeare's works. Yuk, Pipa. So, first, who is Shakespeare? William Shakespeare, he was born in about 26 April 1564. Perkiraan tanggal lahirnya itu 26 April. Dia lahir dan dibesarkan di Stratford-upon-Avon, Warwickshire, the heart of England. Dia itu salah satu one of the greatest writers in English. Dia seorang playwright, poet, and actor. His extant works, including collaboration, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. Jadi dia ini seorang penulis yang terkenal, figur yang terkenal di Elizabethan era. Untuk plays-nya dia mencakup, genrenya mencakup dari tragedi sampai komedis. Theme-nya itu ada love, power, betrayal, dan lebih ada yang lain lagi. Karya awalnya itu ada Henry VI, Plays, dan Richard III. Itu jadi fondasi pertamanya dia sebagai playwright sama aktor. So, next. Terus yang selanjutnya, bahas the Renaissance-nya dulu. Renaissance was a period of transition from the Middle Age to the modern era in Europe that lasted from the 14th to the 17th centuries. Renaissance itu periode transisi dari abad pertengahan ke abad modern, era modern. Nah, ini yang di Eropa itu dari abad ke-14 ke 17. Jadi Renaissance ini itu kayak kebangkitan ketertarikan dalam budaya dan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno. Kalau di Eropa itu awalnya mulainya abad 14 sampai 17, tapi kalau di Inggris itu dari abad 16, telat ya. Soalnya di Inggris waktu itu lagi ada konflik politik, perebutan tahta, perebutan tahta keluarga bangsawan. Itu kemungkinannya. Jadi The Renaissance ini membuat pemikiran baru karena karena banyak yang mengandung dibangkitkannya kembali
budaya klasik Yunani dan Romawi. Contohnya tuh kayak humanism, secularism, kayak gitu. Next. Next, the Renaissance in Shakespeare era. Shakespeare era, also known as the Elizabeth era, was the last phase of the Renaissance in England. Jadi era Shakespeare, di mana era Shakespeare ini merupakan era di mana Shakespeare hidup dan berkarya, yang kemudian juga disebut sebagai era Elizabeth, karena waktu itu Ratu Elizabeth menjabat sebagai ratu, dan itu waktu yang berbarengan dengan eranya Shakespeare. Yang kemudian itu juga era Shakespeare ini berada di akhir era Renaissance. Jadi ketika era Renaissance itu Shakespeare hidup di masa itu gitu. His plays often incorporate elements of both humanism and secularism, reflecting the changing values of his time. Jadi seperti yang telah disebutkan, masanya Shakespeare itu nanti ada sekularisme, ada humanisme, di mana itu adalah elemen-elemen yang muncul ketika adanya masa Renaissance. The next, the influence of the Renaissance on Shakespeare work, di mana ini adalah pengaruh Renaissance di dalam karya-karya Shakespeare. Yang pertama, seperti yang telah disebutkan, yaitu humanisme, di mana ini adalah kemanusiaan yang menekankan pada kemanusiaan, dan di dalam kemanusiaan itu meliputi aspek individualitas, kemudian rasionalitas, dan juga emosi. Yang kedua, yakni anthropocentrism, the view that man is the center of the universe is captured in the exploration of the complexity of human nature in his work. Di mana ini adalah manusia itu menjadi center utama alam semesta, sehingga karya-karya Shakespeare ini banyak mengeksplorasi tentang manusia. Next, Dena. Yang ketiga ada secularism, the decline of the influence of religion in society is reflected in the portrayal of moral and social issues outside of religious context. Jadi secularism ini tuh kayak di mana kehidupan dan seni tidak hanya terpusat pada keagamaan, aspek-aspek keagamaan gitu. Jadi nggak selalu dihubungkan sama hal-hal yang berbau agama. Jadi karya-karyanya Shakespeare ini mengeksplorasi kayak kehidupan sehari-hari, konflik manusiawi, dan moral tanpa terlalu terpaku pada tema-tema yang religius. Yang keempat ada art and literature. Shakespeare was inspired by classical Greek and Roman works, such as tragedies and comedies in his playwriting. Jadi Shakespeare ini terinspirasi dari klasik Yunani dan Romawi gitu. Ya, genrenya tragedis, komedis di playwright-nya dia. Jadi karya-karyanya dia itu memiliki banyak elemen dari budaya Yunani dan Romawi. Kayak revenge, killings, betrayal, ambition, itu diambil dari cerita-cerita Yunani dan Romawi kuno gitu.
Next. Examples of, silakan Dina. Examples of Renaissance influence in Shakespeare's work. Jadi ini contoh masa Renaissance yang mempengaruhi Shakespeare's work, karyanya Shakespeare. Di situ yang pertama contohnya Hamlet. Questions about existence and death reflect the philosophy of humanism. Jadi ini tuh maksudnya si karakter Hamlet ini tuh sering merenungkan tentang makna kehidupan atau moralitas dan apa yang terjadi setelah kematian. Jadi pemikiran-pemikiran ini tuh mencerminkan humanism tadi yang berfokus pada pengalaman individual dan eksplorasi sifat manusia. Nah, kesan kucing itu yang penting. Nah, Terus yang kedua, Oh. Romeo and Juliet. Their tragic love story shows a focus on individuality and emotion. Jadi di Romeo and Juliet ini tuh menekankan pengalaman dan emosi pribadi karakter utamanya. Kayak cinta mereka menentang norma-norma sosial, kayak menunjukkan pentingnya perasaan dan pilihan pribadi. Dan itu merupakan nilai-nilai dari individualisme Renaissance. Terus yang ketiga contohnya Macbeth. Ambition and the struggle for power reflect the political realities of the Renaissance. Jadi Macbeth ini temanya tuh temanya ambition, terus ada kekuasaan politik juga. Terus Macbeth ini kayak memiliki ambisi untuk apa ya? Kayak menjadi raja gitu ceritanya. Itu mencerminkan realitas politik pada masa Renaissance gitu. Jadi ambisinya Macbeth sama kekacauan yang dibuatnya itu mencerminkan dinamika masyarakat dan politik yang lebih luas ya di masa itu. Next. Genres of Shakespeare works. Ya, jadi Shakespeare itu punya 4 genre utama yang ada dalam karya-karyanya, yakni komedi, tragedi, history, dan romance. Komedi, this genre features humor, misunderstanding, and happy ending. Jadi komedi tentu isinya adalah sesuatu yang lucu, humor, kemudian kesalahpahaman yang biasanya memiliki akhir yang bahagia. Contoh karyanya adalah Midsummer Night's Dream, The Timing of the Shrew, Much Ado About Nothing, Twelfth Night. Kemudian tragedi. This genre explore themes of sadness, downfall, and death. Tragedi yang mana isinya adalah kesedihan, kemerosotan, dan biasanya banyak kematian di sana. Contohnya adalah Romeo dan Juliet, Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth. Kemudian yang ketiga history. This genre recounts historical events, usually about English king. History ini tentu tentang sejarah di mana biasanya karya-karyanya ini merujuk pada kisah-kisah raja-raja Inggris seperti Raja Inggris Henry VI, Henry VII, dan Richard III. Kemudian 4, romance. Genre ini combines elements of comedy and tragedy, focusing on complex love story, di mana romance ini berisi tentang kombinasi antara komedi atau humor dan juga tragedi yang isinya sedih-sedih, kemudian berfokus pada cerita yang kompleks. Contohnya The Winter's Tale, Cymbeline, The Tempest. Next. Yang terakhir,
dari genre Shakespeare's works itu ada poetry. Shakespeare also wrote sonnets and narrative poems. Example, Sonnet 18, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis. Jadi selain playwright tadi, Shakespeare juga nulis puisi. Dia juga nulis soneta. Soneta sama puisi itu beda. Kalau puisi itu bebas, soneta itu puisi tapi berstruktur, ada ritmenya tertentu. Dan itu sonet 18, soneta. The Rape of Lucrece itu naratif, puisi naratif. Venus and Adonis juga puisi naratif. Next. Characteristics of Shakespeare genres. Jadi ini karakteristik genrenya Shakespeare. Yang pertama, karakter complexity. The characters have complex traits and motivation reflecting human reality. Jadi ini tuh maksudnya karakter-karakter Shakespeare itu kayak menunjukkan berbagai macam emosi gitu. Terus macam ambisi dan sifat-sifatnya yang mencerminkan manusia gitu. Manusia pada umumnya. Contohnya kayak Hamlet tadi, dia punya perdebatan batin soal kematian dan kehidupan. Terus Macbeth yang tergila-gila kan ambisinya, dan Juliet yang menunjukkan rasa gairahan cintanya. Terus yang kedua, beautiful language. Shakespeare uses poetic language rich in metaphor, similes, and wordplay. Jadi karyanya Shakespeare menggunakan bahasa yang indah ya untuk karya-karyanya. Itu kaya akan metafora, banyak metaforanya, banyak similenya sama wordplay, metafora. Itu contohnya kayak apa ya? Kayak senyummu bagaikan cerahnya matahari gitu. Ya, contoh simpel aja sih. Terus yang ketiga, engaging plot. His plays are full of action, suspense, and surprise. Jadi plot-plotnya itu menarik gitu loh. Penuh dengan aksi, ketegangan, kejutan tak terduga, plot twist. Terus yang keempat ada universal themes. His works explore universal themes such as love, death, ambition, and betrayal. Jadi karya-karyanya Shakespeare ini melampaui batas waktu dan budaya. Jadi maksudnya tuh mau di tahun apapun itu budaya yang berbeda, jadi karyanya tuh masih bisa dinikmati gitu secara universal. Next. Influence of Shakespeare works. Ini adalah slide yang terakhir di mana karya-karya Shakespeare ini mempengaruhi society, bahkan dunia. Shakespeare works had a profound influence on the development of drama and literature worldwide. Many writers and playwrights were inspired by his work. His work are still studied and performed worldwide today. Ya, jadi banyak pengaruh-pengaruh yang diciptakan dari karya-karya Shakespeare sehingga pengaruh itu bisa sampai mempengaruhi society bahkan dunia. Buktinya adalah karya-karya Shakespeare ini bisa dibilang telah diterjemahkan di semua bahasa, dan karya-karya Shakespeare ini juga
memperkaya bahasa Inggris dengan membuat kosakata baru seperti assassination atau pembunuhan, cold-blooded, berdarah dingin, dan ladybird atau kumbang. Shakespeare dianggap sebagai salah satu penulis drama terbesar di dunia, yang mana karya-karyanya ini telah menginspirasi banyak penulis lain dalam karya sastra, baik novel, puisi, cerita pendek, atau bahkan play. Bahkan karya-karya Shakespeare digunakan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah maupun universitas. Kemudian banyak tokoh terkenal yang terinspirasi oleh karya Shakespeare itu seperti Charles Darwin dan Fred dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini karya-karya Shakespeare ini masih dikaji dan diteliti untuk kepentingan edukasi dan sebagainya. Mungkin dari kami cukup sekian. Any other question? Atau ada yang ingin menambahi? Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Bukan masih ada. Kalau ada pertanyaan untuk Viva dan Dena. If there's no question, if you don't have any question, you can say no. Don't leave the presenter hanging. Jangan digantung teman-temannya. Oke, kalau tidak ada, Abi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya yang ambil alih saja ya. Jadi tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Dena dan Hovifa ya, bagus sekali. Sudah mencakup banyak hal gitu. Saya hanya akan meng-highlight bagian-bagian yang penting dan tadi belum dijelaskan. Gitu. Jadi memang Shakespeare itu karya-karyanya lahir ketika zaman Renaissance. Jadi Renaissance ini segala sesuatunya sedang zaman keemasan. Sedang banyak karya sastra yang lahir pada era tersebut. Ini zaman English Renaissance, artinya nanti ada lagi Harlem Renaissance, ada Renaissance European in general, Italian dan sebagainya gitu ya. Yang dimaksud Renaissance di sini adalah English Renaissance, gitu dia pada masa kerajaan The Tudors. Jadi The Tudors ini adalah keluarganya, gitu ya. Rajanya adalah Raja Henry VIII. Kemudian nanti diwariskan atau dilanjutkan tahtanya oleh putrinya yaitu Elizabeth I. Kemudian William Shakespeare sendiri gitu ya, ini tadi tanggal lahirnya sudah disebutkan, karya-karyanya juga sudah disebutkan, tapi yang tadi belum disebutkan gitu ya, ada satu konspirasi yang menyatakan bahwa Shakespeare itu bisa jadi adalah nama alias dari Queen Elizabeth I. Kenapa? Karena Shakespeare yang merupakan anak dari pedagang biasa gitu ya, tapi kenapa kok dia bisa menceritakan kisah-kisah dari luar negeri yang lain. Cleopatra kan dari Mesir, Anthony dari Italia gitu ya. Kemudian Hamlet itu dari negara-negara Skandinavian gitu ya. Kalau hanya pedagang biasa, dia tidak bisa gitu berpergian ke luar negeri pada saat itu. Jadi ada konspirasi gitu ya. Ini tidak terkonfirmasi tentu saja. Tapi banyak yang menyangka bahwa gitu ya, Shakespeare itu adalah nama penanya dari Queen Elizabeth gitu. Karena pada saat itu yang bisa berpergian ke luar negeri, duitnya banyak, punya tahta kuasa adalah royal family gitu ya.
Kemudian tadi genre yang utamanya ada komedi, tragedi, dan histeri, tapi nanti karya-karyanya Shakespeare ini kebanyakan atau yang paling notable, paling signature itu adalah dramanya. Nanti drama-dramanya sendiri dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama adalah period of experimentation. Jadi dia karya-karyanya itu masih mencari jati diri, gitu ya, belum menemukan formula yang pas. Karyanya dia seperti apa. Ini salah satu karya yang lahir atau tergolong ke dalam period of experimentation adalah Romeo and Juliet, gitu ya. Tapi ini sebenarnya Romeo and Juliet adalah exception atau pengecualian karena di Romeo and Juliet dia karakterisasinya sudah kuat. Berbeda dari karya-karya lain yang lahir pada periode ini gitu ya, seperti The Comedy of Errors, A Midsummer Night Dreams, itu semuanya masih belum sekuat karya-karya setelahnya. Jadi masih terkesan tidak natural, terlalu memaksakan dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti ada period of development. Ini dia sudah punya ciri khasnya, sudah tahu meramu karyanya seperti apa gitu ya. Ini nanti dalam play-nya itu akan banyak verse dan prose. Jadi seperti baris-baris berupa lirik gitu ya. Terus juga narasinya nanti lebih banyak, tidak hanya kalau play kan nanti banyak dialognya gitu ya. Ini beberapa karyanya adalah The Merchant of Venice, Henry IV, Henry V, and As You Like It. Jadi di sini sudah lebih natural, jadi less exaggeration. Karakterisasinya, struktur ceritanya lebih kuat daripada karya-karya yang lahir di periode of experimentation. Kemudian yang ketiga ada period of gloom and depression. Jadi di sini Shakespeare itu banyak kehilangan, artinya ayahnya meninggal, nanti anaknya juga meninggal, saudara laki-lakinya yang lebih tua juga meninggal, kemudian nanti diakhiri ibunya. Jadi banyak berita duka dan ini mewarnai karya-karya yang Shakespeare lahirkan pada periode ini gitu ya. Nanti seperti Julius Caesar itu kan nanti Julius Caesar itu dia sad ending gitu. Hamlet tentu saja nanti dianya meninggal. Othello, Macbeth, King Lear ini semua tragedi gitu. Dan ini karena terinspirasi dari pengalaman hidupnya dia sendiri gitu. Jadi inspirasi mengalir banyak gitu, tetapi sesuai dengan kejadian di hidupnya. Dan si karakter-karakter utamanya seperti Hamlet, Othello, Macbeth, dan King Lear-nya ini menampilkan atau mencerminkan kondisi Shakespeare sendiri pada saat itu gitu. Jadi dia menaruh a part of himself in his work gitu dalam karya-karya melalui karakter-karakter yang dia ciptakan di karya-karya tersebut gitu. Jadi berjalan lurus gitu ya antara karya dengan kehidupan, kejadian dalam kehidupannya. Kemudian periode yang terakhir yaitu period of calmness. Jadi di sini dia sudah jago gitu ya, sudah masterly. Jadi teknik secara sastra dia tetap bagus, tapi kreativitas dan juga perjalanan hidupnya sudah lebih banyak. Jadi ketika menulis cerita dia tidak berusaha untuk mengesankan, membuat orang lain pembacanya terkesan. Kalau yang awal-awal mungkin masih ada bahwa karyanya harus bisa dipentaskan. Jadi biar laku dapat uang gitu. Tapi di sini mungkin sudah makin tua gitu ya, sudah banyak tabungannya mungkin. Jadi dia tidak seperti itu lagi, tidak begitu mengejar apakah karyanya akan disenangi atau tidak gitu. Dan ini karakter-karakternya tapi masih sama seperti yang tadi, yang period of gloom and depression, masih banyak karakter-karakter yang mengalami kehilangan, entah orang tuanya, pacarnya, suami istri, siapa pasangannya, saudaranya meninggal gitu, tetapi karakter-karakter dalam periode ini digambarkan mereka bisa menemukan kembali semangat hidupnya gitu. Dan ini kebanyakan pada era ini settingnya itu jauh dari masyarakat Inggris di era atau di bawah kepemimpinan Elizabeth. Jadi nanti banyak yang settingnya itu tidak di Inggris ataupun mungkin settingnya di zaman dahulu sebelum Queen Elizabeth berkuasa gitu. Jadi tidak yang saat ini saat itu
di sana gitu, di Inggris sana gitu. Jadi dia banyak mengambil inspirasi juga dari yang luar gitu. Dan di sini dia sudah jauh lebih sudah lebih kuat lagi gitu kemampuan dalam menulis sastranya. Kemudian yang terakhir yang paling penting sebenarnya bukan paling penting ya, yang juga tidak boleh kita lupakan gitu ya. Salah satu elemen dalam karya-karyanya Shakespeare adalah soliloquy. Jadi soliloquy itu seperti monolog yang diucapkan sendiri tetapi menceritakan kondisi atau kejiwaan dari si karakternya. Jadi kalau di sinetron itu seperti kalau kita lihat karakternya tuh menggumam dalam hati, mulutnya nggak bergerak, cuma matanya yang mendelik tapi suaranya terdengar. Misalkan ada dia mau menjahati karakter yang protagonis gitu ya, si karakter jahat misalkan bawang merah bawang putih deh. Si bawang merah mau menjahatin bawang putih, nanti dia mendelik matanya ke kamera, mulutnya diem gitu tapi kepalanya gerak-gerak sambil berkata, tapi perkataannya kedengeran nih padahal bibirnya nggak gerak. Akan kuracuni si bawang putih ini biar dia tahu rasa misalnya. Nah itu namanya soliloquy, mirip dengan soliloquy gitu. Tapi ya kalau zaman Shakespeare dulu pasti ini lebih grande, lebih dikemas, lebih ya, agung gitu ya. Tidak seperti di sinetron yang tadi untuk menunjukkan emosi, kemarahan, kelicikan, intrik saja gitu. Kalau di Shakespeare memang nanti pasrahan dan sebagainya juga banyak diungkapkan melalui soliloquy. Nanti salah satu soliloquy yang paling terkenal adalah salah satunya itu dalam Hamlet gitu ya, nanti dikatakan to be or not to be, that is the question gitu. Jadi dia tuh mau membunuh pamannya atau enggak, nah itu yang dia ragukan. Ini waktunya sudah mau habis. Kalau teman-teman punya pertanyaan, kita bisa lanjutkan di chat WhatsApp ya, ataupun chat pribadi ke saya nggak apa-apa. Nanti saya jawabnya di grup gitu. Thank you so much everyone for joining. Terima kasih Hovifa dan Dena sudah presentasi. I will see you next week. Bye-bye everyone. See you, Mister.